Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi amarna wa hasana bil ibadah wa tarbiyah wal istiqamah. At-tarbiyatu wal ibadatu ala tariqati ahli sunnah wal jamaah hatta aqadana minan nari wa adkhalana jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdullah alladzi wulida di Makkah wa hajara ila Madinah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innahu rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama kita hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Mastur Anwar, saudara saya. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Jakarta Barat, Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Abdullah. Yang saya hormati Ketua PCNU Bapak Kiai Haji Agus Salim dan sekretarisnya Ustaz Indang Mansyah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah PCNU Jakarta Barat serta pengurus Bandung dan lembaga yang ada di sini. Yang saya kenal ada Robumu, yang saya tahu ada dari bangsa, ada LDNU, ada Fatayat dan Muslimat, serta berkhusus teman-teman bangsa yang ada di luar. Ibnu ada di depan saya, ya. Kiai-kiai termasuk ada Kiai Somad dan banyak sekali. Saya sebagai yang tidak saya sebutkan satu persatu, saya ingin sedikit tetapi fokus karena tidak lama-lama, apalagi di luar ada ibu-ibu perempuan yang tidak berbimbingan atap sehingga rawan dengan hujan. Saya ingin menyampaikan ada dua angel yang ditulis di dalam rektor belakang ini. Pertama adalah hari santri, yang kedua adalah tahun 40 hari almarhum Bapak Dr. Haji Saifullah. Tidak ada murid lagunya, tidak ada acara murid lagunya, ikut aja murid lagunya. Baik, ini sesungguhnya bisa dikaitkan, bisa dihubungkan antara semangat santri nasional dengan perjuangan almarhum Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Ibu bapak yang saya hormati, berbicara 40 hari serta perjuangan santri, maka kita pasti ingat bahwa resolusi jihad 75 tahun yang lalu yang dikumandangkan oleh Rais Am Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kemudian berakhir dengan Hari Pahlawan 10 November nanti, itu melibatkan ribuan santri dan bahkan kemudian yang menjadi syuhada dari santri dalam sejarah tertulis 20.000. Itu bilangan yang tidak sedikit, itu bilangan yang amat banyak. 20.000 santri berkorban karena memang mengikuti ajakan untuk merebut kembali kemerdekaan dari Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi sekarang kita peringati di tempat yang mulia ini, Sekretariat PCNU, berbarengan dengan peringatan 40 hari almarhum Bapak Haji Saifullah MPD, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Apa kaitannya? Yang ingin saya katakan adalah, apalagi sekarang ini malaikat Israel sedang sering turun di dunia dan tidak ada pandang bulu, ya. Bahkan dokter dan tenaga medis juga kemudian dicabut saja nyawanya. Bahkan juga kiai-kiai, menurut WhatsApp yang tersebar di handphone kita 4 bulan terakhir ini, kiai NU yang alimin
kiai besar yang ada pondok pesantrennya, dan tertulis di dalam struktur NU di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat saja itu yang meninggal dunia ada 93. Ini pengurus pondok pesantren, ada pengurus LDNU, ada pengurus Ma'arif NU di Jawa Timur, itu ada wakil ketua NU. Nah itu ada Ibu Nyai di Kudus itu hafal Quran dan banyak santrinya, itu sekitar 93. Maka dari Sabtu kemarin itu 3 kiai berbarengan di pelosok, kemudian Lamongan, kemudian di Asem Bagus itu Bogor. Itu barengan 3 orang kiai. Habis nanti lama. Maka alhamdulillah sekarang masih kita diberikan kesehatan, diberikan anugerah, kemampuan dan Islam serta iman dan umur yang lebih daripada Rasulullah. Sabda Nabi, "A'mal ummati ma baina sayyidina ila sab'in." Umur umatku ini, kata Nabi, paling-paling hanya 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang bisa melewati 70, bukan tidak ada, tetapi itu bonus pasti. Itu bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin Yusuf Nabi. Nah, siapa yang pasti lebih dari 60. Enggak usah ngaku. Tetapi pasti beliau lebih dari 60. Padahal umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Bapak Ibu sekalian, marilah sejenak kita bandingkan. Ada umur kita ini di dunia 70 tahun, kalau rasanya berapa? 56, subhanallah, nggak sampai 60, 56, undang-undang dengan saya. Dari muda ya. Saya 55. Teman-teman setahun lagi saya bisa beliau. Tidak apa-apa, kita nggak perlu takut mati. Padahal kalau umur kita itu 60 sampai 70 tahun, konkret ini bandingkan dengan di akhirat nanti. Ini bocoran dari Allah dalam Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Ini jelas. Satu hari nanti di akhirat. Ini keterangan Allah, tidak keterangan wali, keterangan kiai ulama, tidak, tetapi Allah sendiri. Satu hari di akhirat itu bandingannya seperti kita hidup di Jakarta Barat ini 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Saya ulangi lagi. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Hidup di akhirat nanti satu hari, inna yawman, itu seperti kita hidup di dunia ini 1000 tahun. Ada ibu di sini, ada perguru di sini. Kalau kita cerdas menghitung dengan kalkulator, maka bandingkan umur 70 tahun, bukan 60 tahun ya, 70 tahun dibandingkan dengan satu hari di sana yang sama pandangannya 1000 tahun, maka kalau kita hidupnya 70 tahun saja, itu dipadankan dengan di akhirat, itu laksana 1,5 jam saja. Jadi seakan-akan andai kita lahir jam 6 pagi di akhirat, umpamanya, itu umur kita 70 tahun, 70 tahun sudah ngurus, sudah pikun, sudah penyakitnya gantian, kalau nggak asam urat, ya kolesterol, kalau nggak kolesterol, ya apa namanya itu, diabetes, gula, ya, darah tinggi, dan itu 70 tahun biasanya begitu. Umur 70 tahun itu sama dengan lahir jam 6, meninggal jam setengah 8. Saya ulangi lagi, umur 70 tahun di dunia itu dibandingkan dengan di akhirat, itu sama dengan 1,5 jam. Lahir jam 6, meninggal setengah 8. Padahal kata Allah, estafeta fase kita mulai mati hidup itu juga dibocorkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah itu 2 kali. Jelas-jelas Allah menyatakan bahwa hidup kita itu 2 kali, mati kita 2 kali. Di dalam surat Al-Baqarah, saya yakin semua kita hafal, Allah menghentikan, Allah berfirman, menghentikan juga apa-apa. Kalau Allah orang Jawa, saya tidak orang Jawa, sama orang Sunda, tidak begitu ngerti. Allah itu juga menghentikan. Iya, apa firman Allah? A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mati dulu. Fahyakum yang kedua itu. Tsumma yumitukum, kemudian mati. Tsumma yuhyikum, yang terakhir kita dihidupkan kembali. Jadi urutan fase kita ini adalah mati hidup, mati hidup. Mati yang pertama kapan? Mati yang pertama adalah ketika kita mantri di tiupnya oleh Allah, itu beribu-ribu tahun, mungkin berabad-abad. Kita ini antri juga ketika ruh kita masih di alam sana dan belum ditiup, belum masuk di dalam perut tubuh kita, itu kita antri. Itu mati. Yang kedua, kita hidupkan oleh Allah kapan? Bukan sejak sekarang, tetapi sejak kita umur 40 bulan di dalam kandungan ibu kita, kemudian ada uget-ugetnya dalam perut ibu yang hamil itu, ada uget-uget itu apa? Ada kentut-kentutnya, kentut itu bahasa Indonesia ada lagi. Pokoknya mahal begitu kan? Ada uget-ugetan gitu kan kalau hamil itu baru filofiru. Sampai sekarang kita ini masih fase kedua dari mati hidup. Nanti sebentar lagi kita akan diumumkan mesin atau musola sekitar kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Contohnya Pak Kiai Rozi. Contoh saja. Contoh itu belakangan. Tapi yang terawat itu sudah duluan. Itu adalah fase ketiga. Kita mati kembali setelah yang pertama kali mati. Mati hidup, mati. Dan nanti terakhir adalah pada yaumul mahsyar kita akan dihidupkan oleh Allah, terakhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, singkat kata, dari 4 fase mati hidup tadi itu, yang paling pendek, yang paling parah, yang paling cepat adalah fase kedua. Fase yang sekarang kita menghirup udara ini. Sekali lagi, dari 4 fase ini, yang paling pendek, cepat, parah, kosong adalah yang sekarang ini. Dibanding dengan kita ngantri di tubuhnya, dibanding nanti di kuburan dalam barzah, kita nunggu kiamat mas lama. Kalau ada orang bilang ini aku tidak, kiamat tersebut ketupat enggak. Masih ada yang baca Quran, masih ada PCNO, jangan apa, masih ada istighfar, masih ada tahlil la ilaha illallah, masih ada lomba. Hanya dilombakan segala sekarang itu. Pada lama, kiamat lama. Di barzah itu lama, di barzah lama. Apalagi dibanding dengan yaumul qiyamah, itu selama-lamanya. Maka kita hidup sekarang ini hidup di dunia, hidup di alam dunia. Dunia itu bahasa Arab, asal katanya dana yaitu dunia. Dana itu artinya adalah parah, cegah, cepat, ringkas itu dana. Makanya hidup di dunia itu adalah hidup yang paling cepat, hidup yang paling pendek. Umur 70 tahun itu sangat-sangat pendek dibanding dengan ketika kita ngantri di tubuhnya, dibanding dengan nanti di kuburan, dibanding dengan apalagi di akhirat yang abadi selama-lamanya itu. Maka padahal kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, hidup di dunia ini adalah tempat bertanam nanti panennya di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In kana amalu khairan fa jazaa'u khairan wa in kana amalu sayyi'an fa jazaa'u sayyi'un. Wa in kana amalu syarran fa jazaa'u syarrun. Jadi kalau baik nanti balasan baik, kalau jelek maka balasan jelek. Lah, Pak Almarhum Dr. Haji Saifullah ini umurnya pendek menurut saya. 56 tahun itu pendek karena nggak sampai pada batasan yang ditentukan oleh Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Pendek. Apakah kita kasihani? Soal umur itu boleh pendek, boleh panjang. Tetapi yang paling penting bukan panjang dan pendeknya umur. Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai, mengisi secara maksimal umur yang dibatasi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Almarhum Dr. Saiful Ketua PWNU dulu mantan kata besar itu. Sampai sekarang di kuburan masih teruskan belum? Kalau masih berapa ada SK-nya masih ditambah ya. Beliau umurnya 56 tahun, tetapi
apa yang menjadi testimoni disampaikan oleh Pak Kiai Mastur, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdusan tadi itu, dan yang saya dengar selama ini, itu berarti Pak Saifullah ini masuk di dalam surat Yasin yang semua kita hafal. Apa bunyinya? Bunyinya adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah itu akan menghidupkan orang mati, dan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, akan menulis apa yang telah diperbuat. Nah, apa yang setelah diperbuat itu memang sesuai dengan umur. Kalau umurnya sudah meninggal dunia kayak Pak Saiful, itu sudah nggak ada lagi pahala sholat, karena nggak bisa sholat itu pun. Nggak ada lagi pahala ngaji karena nggak bisa ngaji. Nggak ada lagi pahala bertasbih karena nggak bertasbih, kan begitu. Itu memang waktu mengakomkan itu sudah selesai. Ini sejalan dengan hadis Nabi, tidak mata itu agama, info ta'amalu illa min salasin. Betul. Nggak bisa lagi cari pahala mengurus NU karena sudah meninggal. Nggak bisa lagi cari pahala membawa kue-kue di PCNU karena sudah meninggal. Makanya kalau sudah meninggal segera bawa kue yang banyak. Intinya kena banget ya. Alhamdulillah. Itu sudah nggak ada, betul. Karena itu damunya sudah selesai. Tapi ini ada atas, ini terakhir jamin. Wa atharuhum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Lah itu atharuhum. Wa atharuhum, dan Allah juga menulis apa warisan, apa goresan yang telah diperbuat ketika di dunia. Ini Pak Saifullah. Ini almarhum Pak Saifullah sangat banyak sekali warisan goresan positif yang walaupun beliau meninggal dunia ini masih terus akan mengalirkan kipas dingin seperti AC dalam hiburan. Saya tadi sudah diskusi kepada Pak Mastur, apakah PWNU itu jasa beliau? Kata beliau, iya, dominan beliau, walaupun banyak yang jasa. Tapi yang berjasa dominan adalah inisiatif dan daya dari Pak Saifullah. Maka saya bilang, wa'atharuhum, labetnya ini, warisannya ini, goresan positif ini, selagi PWNU itu masih dipakai ngantor, masih dipakai rapat kebaikan, masih ada yang mati di sana, walaupun di kuburan beliau Pak Saifullah ini masih tetap dialirkan oleh Allah kipas-kipas seperti AC ini. Subhanallah. Amin ya Allah. Ini pentingnya ma'atharuhum. Ini pentingnya memaknai hidup yang pendek, tetapi dengan penuh perkara-perkara yang berkepanjangan amal. Seperti juga misalnya, mohon maaf, Pak Agus, tapi kalau saya mengunjungi di depan orangnya dapat lebih mimpi. Pak terbang namanya. Pak Agus misalnya memulai nekat untuk mempunyai sekretariat ini, entah nyewa, entah beli, entah nakut-nakutin orang. Nggak tahu caranya saya, karena saya belum dapatkan dan berita beneran ya. Saya nggak tahu beneran. Tetapi kalau ini di tengah-tengah boleh di tempat oleh PCNU umpamanya, terus belum tinggal dunia. Kalau selagi ini masih ditempati, maka pahala itu akan mengalir terus. Kalau itu kalau contohnya baik, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita tinggalkan adalah kejelekan, yang kita tinggalkan adalah misalnya perjudian, yang kita tinggalkan, kita wariskan kepada anak cucu kita adalah bagaimana cara joget yang menarik misalnya, bagaimana membuka aurat, joget-joget yang menarik dan ditonton orang, itu juga akan mendapatkan siksa sebaliknya seperti apa? Maka santri seperti itu juga, santri yang 20.000 yang saya bilang tadi, yang mati syahid ketika membela negara. Ini walaupun adik-adik kita santri meninggal dunia 75 tahun yang lalu, sampai sekarang ketika masih ada kemerdekaan dinikmati oleh kita bangsa Indonesia, ketika pondok pesantren masih eksis dengan kiai dan belajar kepada santrinya,
maka 20.000 orang pahlawan santri itu juga akan mendapatkan selalu pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ini soal kebesaran Bapak Dr. Saifullah. Yang kedua, apa hubungannya dengan semangat santri? Ibu bapak, Pak Saifullah ini umara, tetapi seperti pengakuannya Pak Mastur, beliau umara yang tidak ingin jauh dan pisah dari ulama. Ibu bapak, revolusi jihad yang dikomandani oleh Hadratul Syekh Rais Akbar Hasyim Asy'ari, itu juga dalam rangka membela negara. Di NU ini, di Nahdlatul Ulama ini, di pundak kita masing-masing pengurus atau jamaah itu sesungguhnya, ibu bapak, adalah ada beban yang sama di dalam pundak kita dan yang kanan dan kiri. Apa itu? Yaitu pundak yang kanan adalah keagamaan, pundak yang kiri adalah kebangsaan. Saya ingin mengatakan di sini, jangan sampai di antara kita yang sudah mengaku warga NU, apalagi pengurus NU, yang diperjuangkan 100% bahkan 180 derajat adalah hanya agama di kanannya, dia ke kanan-kanan, tetapi tidak memikirkan bagaimana negara dan bangsa ini akan hancur. Itu bukan kita. Sebaliknya, jangan sok nasionalis kita membela bangsa negara 180 derajat, tapi agama tidak dijadikan faktor. Ini mengakui. Sejak Hasyim Asy'ari memimpin NU, diteruskan bahwa Abdullah juga Kiai Samsuri, Kiai Bisri Samsuri, bahkan sekalian tanggung jawab mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah wataniyah di kanan dan kiri kita itu sejajar, itu sama. Jangan sampai agama mengesampingkan negara, sebaliknya jangan sampai negara mengesampingkan agama. Saya itu mencari rujukan yang paling pertama, dari mana kiai bisa seperti itu. Kenapa kiai kita kok nggak seperti di Timur Tengah? Di Timur Tengah itu banyak yang mengalif kita, banyak walinya Allah, banyak masyayikh yang alim, tetapi mereka hanya membela agama 100% dalam pundak kanannya dan tidak ada beban sedikit pun di pundak kirinya. Maka sampai sekarang negara-negara Timur Tengah itu selalu berantem dan tidak pernah berhenti. Ternyata menemukan ini dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali, sering saya sampaikan ini kita semuanya, dan ini dilukiskan, dijadikan kesimpulan ketika ada Munas di Cirebon, bagaimana bentuk negara seperti yang dialami oleh NU. Ternyata Imam Ghazali menulis ad-dinu wal mulku taw'amman, agama dan negara itu seperti dua yang kembar. Fad-dinu aslun wal mulku khamisun, agama pokok pangkal dan negara menjadi penjaga. Famala aslahu famahdumun, sesuatu yang ada pokok pangkalnya maka dia akan hilang. Famala harisalahu fadlun, sesuatu yang tidak ada penjaganya maka dia akan sia-sia. Dalam kata lain, agama butuh negara, negara butuh agama. Jangan sampai ada pemisahan. Jadi Pak Polisi, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek itu butuh NU Pak Agus. Tapi Pak Agus atau PCNU juga butuh mereka. Ini harus sinergi. Kalau ini sinergi, guyup rukun itu bukan hanya ke dalam, tetapi juga keluar. Kalau sekretariat saja kecil. Kalau Pak Agus nanti bisa merangkul, ngajak bersama-sama, Pak Danramil, Pak Kapolsek, dan yang lain-lainnya, inilah kekuatan yang akan ditunjukkan. Dalam konteks ini, dalam konteks kaitannya dengan pundak kanan, pundak kiri, kebangsaan dan keagamaan, maka Pak Dr. Haji Saiful menjadi contoh. Beliau ulama yang tidak mau pisah dengan ulama. Artinya apa? Beliau betul-betul ingin berjuang, bukan hanya mensejahterakan orang Jakarta, tetapi bagaimana NU di Jakarta ini yang menjadi etalase dunia itu bisa muncul ke permukaan. Mohon maaf, sekian tahun bahkan sekian puluh, sekitar
sekarang sudah kelihatan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin sampaikan juga perbandingan DKI alhamdulillah sudah mulai muncul, sudah ada kantornya. Cuma kita berdoa serius juga, mudah-mudahan PCNO-nya juga akan menyusul seperti DWI. Saya optimis insya Allah bisa. Konon katanya beberapa ekonom dan pengamat, karena 63% perputaran uang di Indonesia itu ada di Jakarta. Dan saya kira kalau menurut Mas Sudi itu sesungguhnya banyak untuk itu, tinggal ngambil caranya yang kita dilakukan. Kata Pak Sudi, jadi 63% itu ada di Indonesia dan ada di Jakarta. Maksud saya sesungguhnya itu banyak data untuk itu, caranya yang kita tidak tahu. Nah, ini mudah-mudahan dengan istighosa, dengan visi, dengan mili, dengan berkumpul seperti ini bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan gerak dan langkahnya PCNO Jakarta Barat. Saya ini tinggal di Jakarta Barat, saya tidak asing dengan daerah ini. Hanya waktu masuk kali itu cuma muter-muter. Dan Google Map-nya, servernya memang tidak konsisten. Saya terus ternyata muter lagi, ada jalan-jalannya. Padahal saya lama jadi penghulu di sekitar ini, dulu naik motor, jadi enak. Nah, dan siang hari lalu tidak pernah malam. Ini sudah malam, lagi ramai dan tidak akan muter-muter. Tapi saya yakin nama itu saya buat, masa saya diundang Jakarta Barat tidak bisa hadir. Saya harus hadir, walaupun mohon maaf karena salah satu alasannya juga malam ini, tapi juga ada beberapa acara yang lain. Sesungguhnya ini informasi juga Pak Kiai, PBNU sedang diminta pertimbangan oleh negara untuk diutus ke Cina 5 orang, untuk apa? Untuk ikut meneliti vaksin yang akan dibeli di Cina itu halal atau tidak. Ini MUI hanya diutus 2 orang, Muhammadiyah hanya 2 orang, tapi PBNU diminta 5 orang. Tapi karena saya salah satunya, mestinya saya diberangkatkan, tapi alasan saya kuat dengan Pak Yusuf dan Pak Agus, kalau saya juga datang di sini dengan alasan yang lain. Alasan yang lain apa? Alasan yang lain termasuk banyak yang tidak jadi berangkat, maksudnya menurunkan. Kenapa? Jadi sekarang ini kalau pergi ke Cina itu begitu sampai bandara nanti dimasukkan ke hotel 14 hari isolasi. 14 hari berarti 2 minggu. Saya ngajar seminggu ada 7 kelas. Nanti saya akan meninggalkan 14 kelas. Boleh bayar. Saya pendidikan itu senang sekali, ajar itu senang sekali. Saya rasanya betapa menyanyikan orang banyak. Jadi isolasi 14 hari, setelah itu kerja mengunjungi tempat 3 pabrik vaksin, itu hanya butuh berapa? Hanya butuh 4 hari. Setelah itu baru majelis ini, subhanallah. Maka saya tidak jadi saja, lebih baik saya ketemu dengan Kisah. Itulah antara lain berita dari PBNU, dan menurut kita sekarang sudah saatnya kita harus bangkit. NU ini bukan hanya strukturnya tetapi juga kulturnya. Sekali lagi jangan diartikan bahwa bangkitnya NU itu karena strukturnya ini salah. Jangan tergantung dengan Pak Gus Salim, tidak. Jangan tergantung dengan Kiai Yusuf, tidak. Tetapi NU ini akan bangkit tergantung dengan kita semuanya, baik strukturnya maupun kulturnya. Tidak boleh dibedakan. Yang penting seperti tadi Pak Agus sampaikan, kita jangan malu-malu untuk menyatakan nahnu minat nahdiyin. Jadi Bapak sekalian, saya kira di rumah-rumah kita, di mobil-mobil kita, di motor-motor kita, itu jangan lupa untuk memasang stiker-stiker. Apakah itu, apakah berburu, yang penting ada logo NU-nya. Sebelum kita harapkan yang beneran, berupa gerakan beneran, sekarang haraplah informasinya. Jadi apa? Haraplah kita membuat unit yang bagus. Setelah itu juga harus gerak. Karena kalau nggak gerak, Nahdlatul itu bangkit. Nahdlatul bidunul harokah. NU itu, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama. Bangkit itu harus gerak. Tidak
Kalau pakai tamas begini, diem, situ ulama. Tapi kalau sudah dilanjut, sakotok, itu ulama. Ini lah gugur-gugur kena COVID semua ini. Ini bahaya, ini bahaya. Jadi jangan sampai sebut ulama, tetapi harus takut ulama. Terakhir, sekalian, ini yang sering terjadi di Jakarta. Definisi ulama di dalam logo ulama, kalau arti logo ini banyak sekali. Apa bintang 5 itu bagaimana, kemudian tanggal Jakarta itu sudah ada semua. Yang tidak tertulis dan sering orang lupakan adalah huruf dot yang ada di tengah dan kata-kata ulama. Dotnya itu kalau kita memperhatikan logo itu, dotnya itu pasti ada di tengah-tengah dunia. Artinya apa? Artinya itu hadis Rasulullah, ana afsyadu man nataqa bid-dot. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot, kata Nabi. Beda ini Quraisy. Apa makna panjangnya? Misi NU adalah mendotkan dunia, mengalqurankan dunia, membawa Islam rahmatan lil alamin kepada dunia. Ini penting. Yang kedua, kata-kata ulama di sini bukan semata-mata ulama itu yang pintar kitab, yang ngajar, yang bawah, yang hafal alfiyah misalnya, atau yang hafal Quran, atau yang berani, tidak. Tetapi Pak Kiai Mustafa Bizi sering menyampaikan secara ringkas, makna ulama di dalam kalimat Nahdlatul Ulama ini adalah man nadharal ummah bi ainir rahmah. Ini penting. Man nadharal ummah bi ainir rahmah. Orang yang mau melihat persoalan umat di masyarakat ini dengan kacamata hati yang penuh kasih sayang, tidak dengan hati yang galak, tidak hati yang bengis, tidak hati yang menakutkan, tidak. Sehingga kalau kiainya beneran itu melihat perjudian, melihat kemaksiatan, melihat orang pacaran, itu tidak kemudian bawa pentungan terus dikecam, digebukin, enggak. Tetapi justru semakin menumpuk tempat maksiat di dekat kita, itu kata kiai, itu semakin punya kesempatan besar menimbun pahala untuk membuat mereka sadar. Itu tantangan bagi kita, bukan kita. Begitu dari di air rahmah ini apa? Dengan kacamata yang penuh kasih sayang. Inilah kemudian Wali Songo mengajak Hindu Buddha di tanah Jawa masuk Islam hanya butuh waktu 50 tahun, dan ini tanpa ada kerusakan di candi-candi yang ada. Borobudur sampai sekarang masih utuh loh, tidak kumpul. Apa kumpul saya? Ya pokoknya gitu. Nanti rusak dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa yang penting orang yang masuk Islam, soal tempatnya, fasilitasnya dijaga bareng-bareng. Kita bisa bayangkan kalau sekarang orang Islamnya seperti dai sekarang, orang masuk Islam itu mungkin dirusak, dibakar semuanya. Tidak apa-apa yang dibakar, inilah hebatnya Nahdlatul Ulama dalam pengertian seperti yang ditafsirkan dengan lokal wisdom kiai-kiai. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di Jakarta Barat akan tetap eksis dan akan menjadi nyali dan nyawa kita, menjadi keyakinan dan etikat kita. Kita tidak akan meninggal dunia kecuali kita selalu dikumpulkan dengan wali-wali Allah. Kita diciptakan ketemu dengan para ulama-ulama panutan kita, dan mudah-mudahan kita ketemu dengan Habib Syekh Asy'ari serta guru-guru kita, serta sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi kita baca Al-Fatihah almarhum Bapak Saifullah, mudah-mudahan kita ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Dimuliakan Bapak Dr. Haji Saifullah almarhum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, apa yang kira-kira sakit? Sembuh. Satu keluarga masih sakit. Rawahu ya. Jadi saya salah kemarin. Ada Pak Ina, monggo dan keluarganya masih sakit. Kita adakan Fatihah, mudah-mudahan cepat sembuh. Alhamdulillah, baik dari hadiah di keluarga dan keluarganya, mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim